tahun pemulihan. Keluaran 12 ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang senang memulai dengan sesuatu yang baru. Dan saya percaya bahwa waktu itu di tangan Tuhan. Waktu juga adalah milik Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita masuk di bulan yang pertama, di tahun yang baru, saya percaya Tuhan juga mau memulai dengan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tuhan juga mau memulai dengan sesuatu yang belum pernah Dia lakukan. Mari kita mau imani bersama, saudara-saudara, bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kita semua. Tuhan masih sanggup melakukan segala perkara. Kata pemulihan itu mengandung satu arti bahwa Tuhan mengembalikan kepada keadaan yang semula. Jadi saudara-saudara, ada perkara-perkara mungkin yang sudah hilang dalam hidup kita, yang sudah rusak dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan. Dan Tuhan bahkan bisa melakukan melebihi dari apa yang sudah-sudah. Nah, mari saudara-saudara, kita mau melihat beberapa pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara pertama-tama membaca di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan tanah mereka. Saudara-saudara, hal yang pertama yang kita lihat di sini ada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan tanah, memulihkan negeri. Kalau kita mau berdoa dan mau merendahkan diri dan mau mencari wajahnya. Kata memulihkan di sini, di dalam bahasa asli dipakai kata rafa, yang artinya adalah menyembuhkan. Kita tahu adalah salah satu gelar dari Allah adalah Yehovah Rafa. Artinya Allah yang menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan tanah kita, menyembuhkan negeri kita. Rupanya ada yang sakit di sini. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Amin, saudara. Allah adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kalau bicara tentang penyembuhan itu pasti ada yang sakit. Kalau kita mencari dokter, itu berarti ada sesuatu yang sakit di dalam hidup kita. Tapi sayangnya seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini sakit, bahwa ada sesuatu yang perlu disembuhkan di dalam diri kita. Nah, ini saudara-saudara yang terpenting. Karena kalau orang itu tidak merasa sakit, dia tidak akan mencari dokter, betul? Atau sebaliknya, orang itu takut mencari dokter karena dia takut diketahui penyakitnya. Itu bisa terjadi juga. Berapa orang, ayo cek darah Anda. Nanti saya habis dicek tambah tahu kalau ini tidak beres, itu tidak beres. Sudah. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau jujur, kita mau membuka hati kita mau sadar bahwa ada sesuatu yang perlu dipulihkan di dalam hidup kita. Tanah kita sudah sakit. Tanah itu terutama berbicara tentang hati. Dalam Alkitab, tanah selalu bicara tentang hati. Mungkin secara fisik kita oke-oke saja. Bahkan mungkin kita bisa melayani Tuhan. Tetapi bagaimana tanah hati kita? Apakah tanah hati kita sehat, menghasilkan buah-buah, subur, bertumbuh 160, 30 kali lipat? Atau tanah hati kita adalah tanah yang tidak baik, tanah yang mandul,
tanah yang tidak menghasilkan sesuatu, tanah yang sakit. Kita harus sadar. Sebab kalau tidak sadar, kita tidak akan mencari dokter. Tuhan Yesus sendiri berkata, hanya orang yang sakit yang perlu tabib. Mengapa orang Farisi tidak bisa sembuh, tidak bisa bertobat? Karena mereka merasa dirinya sehat. Mereka merasa dirinya sudah fit. So itu mereka tidak mencari dokter. Tetapi kita mau menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu dijamah oleh Tuhan. Yang perlu disembuhkan, dipulihkan kembali. Yehova Rafa itu masih bekerja sampai sekarang. Amin. Kita mau buka hati kita. Kita izinkan Yehova Rafa itu menjamah kita. Menyembuhkan kita. Dan kuncinya cuma satu. Yaitu kita mau berdoa. Tuhan berkata, kalau umatku berdoa, merendahkan diri, mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saya mengajak kepada kita semua, kita sungguh-sungguh mau sadar dan kita mau berdoa. Pertama pribadi dan kedua jangan lupa gereja. Kita mau berdoa seperti Elia berdoa, sekali tidak terjadi apa-apa, 2 kali tidak terjadi apa-apa, 3 kali tidak terjadi apa-apa, 6 kali tidak terjadi apa-apa, 7 kali Tuhan bekerja, haleluya. Awan sebesar telapak tangan mulai muncul, Roh Kudus mulai bekerja, saudara-saudara. Ini doa yang perlu dinaikkan, berdoa sampai Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir itu. Bukan cuma sekedar berdoa, tapi kita berdoa dengan kerinduan. Berdoa dengan satu hati yang merasa butuh, perlu. Saya yakin Tuhan menjawab kerinduan umatnya. Maka Tuhan akan pulihkan. Bukan cuma memulihkan hati, tetapi saya yakin semua akan dipulihkan. Termasuk tubuh jasmani kita pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Mari saudara. Ini semua adalah PR kita di tahun yang baru. Dan saya percaya kalau kita sepakat, maka saya yakin Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Yang kedua, saya ajak saudara membaca di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Ayat 26 tambah ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua ini saudara-saudara, saya lihat ini lebih banyak berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Di sini kita menerima janji bahwa Tuhan akan memulihkan berkat-berkat yang sudah habis. Belalang datang silih berganti. Kadang-kadang saya melihat juga ada anak-anak Tuhan yang mengalami hal ini. Tadi dikatakan ada 4 macam ya. Habis pengerip, datang belalang pindahan, datang belalang pelompat, datang belalang pelahap. Mengalami sesuatu bencana yang bertubi-tubi, saudara-saudara. Sampai habis. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk memulihkan kita. Sudah tidak terlalu sulit. Mungkin sudah merasa, saya sudah habis. Tapi bagi Tuhan kata, belum habis. Masih ada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan pulihkan semua yang sudah dimakan oleh belalang-belalang ini. Aku sanggup memulihkan. Ayub dipulihkan 2 kali ganda, saudara-saudara. Habis sudah Ayub itu. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Bukan seperti semula, bahkan 2 kali lipat dari semula. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Tapi semua itu ada kuncinya. Coba saya ajak saudara kembali ke Yoel pasal 2 tadi. Kita baca ayat 12, 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku
dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya lihat ada satu kunci di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus berbalik. Artinya kita bertobat, insaf seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbalik arah, bertobat. Kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh kita menyesal, maka saya percaya pemulihan itu akan Tuhan lakukan. Walaupun keadaan kita bagaimanapun juga, saudara-saudara. Bahkan sudah habis sekalipun, Tuhan masih sanggup melakukan. Kita sudah sering dengar bagaimana orang sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh masih terlilit utang yang begitu besar. Secara manusia sulit untuk bisa membayar lunas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Yang penting kita berbalik. Ayo kita mau sama-sama berbalik arah. Berbalik bukan cuma berbalik aja, kita mau berjalan ke arah kebenaran. Saudara-saudara, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat. Dan saudara, kita harus mengerti hati Tuhan, ya. Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Seringkali kita pikir Tuhan ini kok medit, kok irit, kereng ya saudara-saudara ya. Tuhan tidak demikian saudara. Coba ya saya ajak saudara untuk melihat sejenak di dalam Mazmur 81 ayat 14. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti hati Bapa itu. Betapa Bapa itu ingin sekali memberkati kita. Dia cuma menanti sekarang. Menanti untuk kita berbalik. Ayat 14 berbunyi demikian. Sekiranya, kalau kata sekiranya ini saya boleh terjemahkan dengan bahasa yang lebih jelas. Oh, andai saja umatku mendengarkan aku. Kalau saja Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga, dalam bahasa Inggris dibaik kata, how quickly, secepatnya musuh mereka aku tundukkan. Terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ini hati Tuhan. Tuhan itu rindu memberkati kita. Cuma seringkali kita jalan karepe dewek, saudara. Ya kita tidak bisa diatur. Kita nggak mau mendengar Tuhan. Kita nggak mau menuruti firman Tuhan. Ya Tuhan tetap tidak bisa. Tuhan tetap tunggu. Makanya di sini hati Tuhan. Oh, andai saja umatku berbalik kepadaku. Maka secepatnya itu juga berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan, saudara. Haleluya. Kata pemulihan di sini dibaik kata shalom atau shalom. Seringkali kita dengar. Itu ternyata artinya memulihkan. Artinya aman, damai, makmur. Dan yang ketiga, pemulihan yang ketiga, mari saya ajak kita bersama-sama membuka di dalam Injil Matius, pasal 17, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus berkata bahwa Elia akan datang dan sudah datang. Coba perhatikan, akan datang juga sudah datang. Dan apa tujuannya? Adalah untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi kedatangan Elia ini adalah untuk memulihkan dan itu sudah datang dikatakan. Dan secara khusus Tuhan Yesus menunjuk kepada pribadi Yohanes Pembaptis. Jadi kedatangan dari Elia ini adalah untuk memulihkan segala sesuatu dikatakan. Segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu. Tetapi ada satu hal yang sangat khusus yang ditunjuk oleh firman Allah,
Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan ayat-ayat ini berkata demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara perhatikan bahwa kata terakhir yang dipakai untuk menutup perjanjian lama di dalam bahasa aslinya adalah kutuk, curse. Kitab perjanjian lama begitu banyak diakhiri dengan satu kata, kutuk. Supaya aku jangan datang dengan kutuk. Mengapa begitu keras? Karena ada satu hal yang tidak beres dalam kehidupan pribadi dan juga keluarga dari anak-anak Tuhan. Yaitu putusnya hubungan antara bapak dengan anak. Memang ada orang mengartikan secara rohani, bicara Allah Bapa dengan kita anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau bicara tentang pemulihan keluarga. Rupanya Tuhan sangat-sangat memperhatikan dengan keadaan keluarga rumah tangga kita. Hubungan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak. Coba kita mau melihat sejenak keadaan rumah tangga kita masing-masing. Adakah hati bapak itu kepada anak, hati anak kepada bapak? Hubungan ini saudara-saudara harus dipulihkan. Itu sebabnya dikatakan Elia akan datang untuk memulihkan hal ini. Dan Elia sudah datang. Dan yang ada di dalam kita, yang ada di antara kita bukan sekedar Elia tetapi Yesus sendiri. Yesus datang untuk memulihkan hubungan ini. Antara anak dengan bapak harus pulih. Dan saudara perhatikan, firman Tuhan tidak berkata, aku akan membuat hati ibu-ibu. Coba bapak-bapak perhatikan hal ini. Firman Tuhan tidak berkata, aku akan membuat hati ibu-ibu berbalik kepada anaknya. Tidak. Tetapi dikatakan, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Rupanya bapak ini punya peranan yang sangat besar dan sangat menentukan. Keluarga diberkati atau tidak, berhasil atau tidak. Itu ya memang ibu itu penting, tetapi tetap kunci itu di tangan bapak. Jelas ya? Jadi kalau anak gak gena, jangan salahkan anak. Coba bapak-bapak minta ampun kepada Tuhan. Kalau perlu saudara minta ampun kepada anak saudara. Kita yang pertama-tama harus introspeksi. Karena bapak itu yang menentukan saudara. Saudara ingin rumah tangga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Hati bapak-bapak harus kembali kepada anak. Tidak ada cara lain. Elia akan datang dan dia sudah datang. Yesus datang untuk memulihkan hubungan ini. Sebab itu kunci dari pemulihan ini adalah satu, saudara-saudara, pengampunan. Saudara tidak akan bisa memulihkan hubungan kalau saudara tidak bisa mengampuni. Tidak mudah memang. Memang gampang kita bicara pengampunan tapi tidak mudah, saudara. Kalau yang biasa-biasa ya mudah. Tapi coba ada hal-hal yang menyakitkan, yang menggores hati kita. Mungkin itu seumur hidup, saudara sulit melupakan itu. Apalagi kalau terus terulang, itu bisa terus makin hari makin dalam luka itu. Tapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oh haleluya, Roh Kudus masih berkuasa. Saudara buka hati, saudara mohon Roh Kudus menjamah hati saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kasih itu yang melebihi segala perkara. Dan dengan kasih itu saudara akan bisa mengampuni. Saudara ingat, anak bungsu tidak akan sampai ke rumah kalau bapak itu tidak mengampuni. Anak bungsu itu tidak akan sampai ke rumah, tidak akan berada di dalam rumah kalau bapaknya tidak mau mengampuni dia. Nah, anak bungsu itu bukan bicara siapa-siapa, saudara. Tapi itu bicara Anda dan saya. Kita bisa berada di rumah Bapak, menikmati segala kelimpahan Bapak.
Itu karena Bapak mengampuni, dia memeluk, dia menyambut. Ketika anaknya pulang, dia berlari, dia peluk, dia tidak gengsi, saudara-saudara. Oh enggak, aku enggak mau keluar rumah. Tunggu dia masuk. Kalau mulai dari pintu nyembah, baru aku terima. Apa betul gitu saudara-saudara? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika bapaknya melihat dari jauh, dia langsung lari, dia sambut anaknya itu, saudara-saudara. Dan hubungan itu dipulihkan kembali. Kalau bukan Tuhan yang menyambut kita tidak akan ada di rumah Bapa. Seperti kata pemazmur, kalau engkau mengingat-ingat kesalahan, siapa yang tahan berdiri di hadapanmu? Saudara-saudara, mari di tahun yang baru ini, kita mau dipulihkan roh jiwa tubuh kita. Rohani, tanah hati kita dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan. Keuangan berkat-berkat Tuhan yang pernah hilang itu dikembalikan. Hubungan yang rusak dipulihkan kembali. Haleluya. Inilah tahun pemulihan saudara-saudara. Saudara, tinggal kita datang kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan 3 kuncinya. Berdoa sampai Roh Kudus curahkan. Bertobat saudara-saudara. Berbalik dan mengampuni. Ampuni. Sebab itu saudara-saudara mari. Jadikan tahun ini adalah tahun pemulihan bagi keluarga saudara. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ada satu janji Tuhan di dalam Mazmur 65 ayat 12 berkata, Aku atau engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan mau memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Amin saudara. Dengan pemulihan, dengan segala berkat-berkat. Mari kita jadikan menjadi tahun pemulihan bagi kita dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.